Kita lanjutkan Prof Kiki, tadi kalau disampaikan memang masih banyak aparat yang represif. Tapi begini Prof, mungkin tidak seperti DPR tadi yang kita memiliki contohnya, tapi kita masih ingatlah betul di benak kita bahwa sempat ada cukup lama, cukup viral di media sosial hashtag atau tagar begitu ya, percuma lapor polisi. Ini apakah kemudian bisa termasuk dalam konteks penghinaan atau tidak menurut Prof Kiki? Enggak, kalau menurut saya enggak, itu ekspresi biasa. Ya penghinaan itu kalau mencaci maki, kalau ungkapan perasaan seperti itu sih ya tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah garis batasnya itu sangat tipis. Nah itu dia. Dan itu kepentingan antara kepentingan kekuasaan untuk bertahan dan kepentingan suara publik untuk menyuarakan kepentingan juga dalam tanda petik itu garis batasnya itu ada di mana, itu yang harus dirumuskan. Nah, pada pasal artikelan itu kita menyebutnya dulu kan pasal karet. Kenapa? Tafsirnya sesuai dengan kepentingan yang menafsirkan gitu. Nah, sekarang seperti itu enggak gitu. Itu ya kalau enggak, menurut dia enggak dibuktikan bahwa ini tidak kan gitu. Yang tadi Prof, yang Dewan tadi Prof, yang kami tampilkan tadi, yang di media sosial postingan, karena ancamannya. Penipu rakyat tadi Prof. Itu kurang, penipu dan penjahat. Nah, malah itu benar Prof, penipu dan penjahat. Karena gini kalau zaman saya itu nggak ada, itu terlalu lunak itu. Nggak, maksud kalau saya tadi sama Bang kalau saya mau bilang sampaikan begini, tadi, yang dibilang itu penghinaan itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ya. Satu, yang kedua, yang mengakibatkan tidak berfungsinya si lembaga kekuasaan umum. Karena kekuasaan umum itu berguna buat banyak orang untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih penting. Nah, jadi penghinaan itu harus kita kalau serasa ya repot juga. Tapi kan itu yang tidak dijelaskan di KUHP ya? Betul. Ya, itu dia. Tanyalah yang susun. Makanya begini. Jangan sampai abu-abu Bang. Tadi kan saya sampaikan, secara formil itu bisa dianggap menghina. Tapi masalah DPR terhina atau tidak kan itu perasaan subjektif. Betul itu subjektif. Apakah merasa kehormatan atau citranya terhina dan lain sebagainya. Tapi begini, nanti rakyat sendiri akan menilai apakah maaf ya, satu lembaga negara itu baperan atau tidak dalam menggunakan upaya hukumnya. Karena memang begini, ada giumnya kan tadi, juro suo uti nemo cogitur. Tidak ada seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya untuk mengadu. Kalau DPR nggak mengadu, nggak bakal ada proses hukum. Nah, tadi saya sampaikan tadi ya, yang disampaikan oleh Prof. Kiki tadi, itu jelas banget Prof. Pasal hard say artikelan di RKUHP, yang tadinya delik formil di pasal 154 KUHP, sekarang jadi delik material. Artinya kalau menghina pemerintah, tapi tidak terjadi kerusuhan, itu tidak bisa dipidana. Jadi penyusunannya sudah demokratis sekali ini. Nah, itu di ayat 2. Iya. Oh, bukan. Itu kalau terjadi kerusuhan ditambahin hukumannya. Kalau nggak jadi tadi saya lagi ayat satunya berlaku. Nah ini saya lagi menerangkan apa yang disampaikan oleh Prof Kiki. Tadi pasal hatsai artikel itu pasal 154 yang jadi pasal 240. Yang Bang Haris sebut tadi pasal 351 ayat 2 itu konteksnya kalau udah terjadi kerusuhan ya memang nggak perlu didetail lagi. Kalau misalnya tadi ya masalahnya hatsai artikelan beda konteksnya pasalnya. Kalau masalahnya gini, merasa terhina gitu kan. Ini kan tentang rasa. Dan memang kan sebenarnya tanpa adanya pasal penghinaan terhadap lembaga negara, sudah ada kok pasal penghinaan terhadap individu. Kenapa tidak kemudian menggunakan pasal itu saja? Kalau misalnya memang deliknya tadi, aduan ya? Iya deliknya aduan juga gitu. Beda jadi dong. begini, Beda. kalau misalnya tadi dikatakan gitu ya bahwa ini adalah perasaan dan memang ya lembaga negara tidak punya perasaan, orang-orang di dalamnya gitu kan. Saat misalnya kita mengkritik mengkritik lembaga negara gitu. Kita tentu pasti mengkritik kebijakannya. Output dari apa yang kemudian dihasilkan dari lembaga negara tersebut. Begitupun misalnya dengan presiden. Begitu kan. Nah tapi kalau misalnya memang ada ketersinggungan di situ. Ada tadi misalnya caci maki begitu Bang ya. Menurut saya itu ya masuk saja ke dalam pasal penghinaan terhadap individu. Ini yang salah dipahami. Ini yang keliru dipahami. Bagi saya begini, Prof, izin, Prof. Delik aduan itu Jadi kan untuk tindak pidana yang sekali. bersifat personal. Bukan Gitu. Yang saya pahami kan seperti itu. Dan saat Jadi gini, perumus yang RKUHP mengatakan bahwa memang delik gini. aduan ini milik lembaga, maka itu telah melanggar Itu- prinsip itu- RKUHP. Kita dengarkan dulu penjelasannya. Itu keliru Silakan, ya. Bang. Jadi begini. Jadi yang tadi dimaksud Mas Bayu, betul ada pasal pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap individu. Tapi KUHP juga mengenal pasal penghinaan terhadap pejabat yang pidana ditambah 1/3 dan RKUHP menjadikan delik aduan. Nah yang kedua tadi konteksnya,
konteks penghinaan itu dalam RKUHP cuma 2. Yang pertama menista dan yang kedua memfitnah. Jadi kalau memang menista dengan kata-kata kebun binatang itu ada perasaan terhina, maka tinggal dikembalikan lembaga tersebut mau menggunakan upaya hukumnya untuk mengadukan apa enggak. Kalau nggak ada, nggak bakal ada upaya penghinaan hukum. terhadap pejabat itu kemudian ada karena yang dilindungi adalah kemampuannya untuk memimpin. Begitu pula dengan presiden kan, Iya. kemampuannya untuk memimpin. Apakah kemudian dengan terhina gitu, dengan melakukan tadi penghinaan, hilang kemampuan memimpinnya? Oh bukan. Saya melihat dimensi lain yang lebih serius dari hanya itu, yaitu apa? Pada posisi apa dan kapan seorang pejabat boleh dituntut? Kenapa? Saya lihat orang mendanai demo sampai miliaran. Kalau saya lebih baik mendanai 10.000 orang se-Indonesia untuk menuntut presiden. Kalau tidak dilindungi, yang terjadi apa? Presiden sibuk melayani tuntutan ini. Kemarin misalnya, ada tuntutan hadirkan presiden sebagai saksi bahwa ijazahnya palsu gitu. Kalau saya jadi lawan politik presiden, saya akan minta teman saya satu lagi nuntut, itu ijazah sarjananya. Coba kamu tuntut ijazah SD-nya. Yang satu lagi nuntut perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa? Presiden mukanya jelek, saya nggak suka gitu. Bayangkan kalau ada 100.000 orang punya hak hukum untuk menuntut dan presiden diwajibkan untuk melayani ini, kapan dia bisa kerja gitu. Jadi kalau mau menjatuhkan presiden itu jangan demo, dituntut aja 100.000 orang nuntut. Halid. Bukan gitu Prof. Tadi ya itu contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim. Tapi kalau kita kembali ini nggak ada yang melakukan, ini nggak ekstrim. Coba kita lakukan. Kita kembali pada perdebatan kenapa ada pasal pemindahan terhadap penghinaan ini kan supaya katakanlah tidak menghambat kerja-kerja kepentingan dari para pejabat ini. Loh, implikasinya bisa ke sana. Tapi kita perlu pertanyakan. Oh ya, oke. Implikasinya. Implikasinya bisa kena. Tapi kita pertanyakan lagi kemudian, apakah ya kritik-kritik yang dibangun tadi lantas tidak berupaya untuk memantik. Arahnya kan kita juga ada intensi baiknya. Kita sebagai political check and balance dengan pemerintah. Kita bukan yang saya checks pahami and balances itu antar kekuasaan negara, bukan antar negara antar dengan masyarakat Nggak ada sipil. itu checks and balances. Dalam hal ini bukan mahasiswa saja, tapi itu. masyarakat sipil dengan pemerintah. Nggak Dengan ada, itu ada antar kita. lembaga negara. Anda belajar dulu kok tata negara. Oke, Lanjut, Halid. oke. Ya kita bicara soal katakanlah pemerintah pejabat negara juga punya satu privilege forum privilegiatum itu ya tentang bagaimana ketika pejabat negara berhadapan dengan hukum ada prosedur mempermudahnya, ada kemudahan pengaduannya bisa tertulis misalnya. Nah kita dalam konteks ini bisa saja kita berpikir sebaliknya. Tadi Mas Bayu singgung. Berarti kalau kita bersuara mengkritik pemerintah bisa langsung dipidanakan dalam hal ini, ya pemerintah apakah RKUHP juga tidak merangkum, mencakup bahwa ada pembinaan-pembinaan khusus yang bisa dikenakan terhadap para pejabat negara ini? Mas, Logikanya, makanya kalau mengkritik itu nggak apa-apa, mengkritik itu tidak dipidana. Iya. Tadi saya dengar Mas Khalid berulang kali mengatakan kritik dan kritik. Kritik sekeras-kerasnya nggak apa-apa, tapi jangan menghina, jangan memfitnah gitu. Tapi Itu yang kalau dilarang misalnya dalam batas- RKUHP, Mas. Gitu. Batasnya tadi tidak jelas, kita menulis Dewan Penipu Rakyat saja sudah dianggap penghinaan. Kemudian kita takut untuk mengkritik. Kita Ini takut deh, untuk kasih contoh deh. mengekspresikan. Misalnya Iya. gini. Batas jelas ya. Undang-undang Omnibus disusun lebih banyak tim pengarahnya di kantor Menko-nya Pak Erlangga itu diisi oleh banyak pengusaha. Oke. Lalu ada teman-teman buruh, masyarakat adat yang punya akses tanah itu mereka menurut analisa mereka yang merujuk pada pasal-pasal yang ada itu merugikan. Oke. Cara ngeritiknya gimana sekarang? Saya masyarakat adat, coba Anda ajarin saya gimana saya ngeritik DPR. Yang disampaikan Bang Undang-undangnya Haris udah ini kan jadi nih. berarti kan menuduhkan suatu perbuatan. Ini dalam konteks fitnah. Pertanyaannya, sebentar dulu, dalam penyusunan, enggak dalam konteks fitnah sekali lagi. Ini repot Enggak, nih begini nih. makanya gini, kita kan ngomong lagi Memang ngomong ini rumusan membuktikan norma. bahwa pasal ini Cara- intensi politiknya Ini kan kacau. mengambil contoh, saya sedang menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haris. Tadi Bang Haris bilang, ceritanya dirangkai nih.
ada pengusaha yang ditempatkan dalam perumusan suatu undang-undang dan pada akhirnya outputnya itu menjadi merugikan. Pertanyaannya itu kan berarti menuduhkan suatu perbuatan yang benar atau tidak benar. Bisa dibuktikan atau tidak? Bisa. Kalau nggak bisa dibuktikan ya fitnah. Bisa. Oke, kalau bisa Nggak, cara sekarang mengkritik saya yang bisa. baik Saya minta sesuai dengan undang-undang contoh. seperti apa? Ini contoh. Cara kritik yang benar saya kasih tahu ya. Nggak, sekarang saya Nggak, kasih misalkan cara contoh. kritik begini. Kita kan dalam penyusunan legislasi kan ada partisipasi yang bermakna kan. Meaningful participation. Kalau memang dianggap Bukan, saya sebentar dulu. nanya. Bentar dulu, Enggak, Pak. Anda jangan bikin contoh lain. Enggak, contoh Saya misalkan kasih contoh. Asalnya ada undang-undang omnibus. Tim pengarahnya itu adalah pengusaha. Undang-undang ini menguntungkan pengusaha. Nah, yang jadi korban itu buruh dan masyarakat Iya. adat. Nah, sekarang si buruh dan masyarakat adat mau ngeritik DPR yang bikin undang-undang kayak gitu, gimana caranya? cara kritiknya begini aja. Kalau betul komposisinya, kalau betul ya komposisi dari tim pengarah dan lain sebagainya, Ya, pemberi oke. masukan itu lebih condong ke pengusaha, libatkan dong perwakilan buruh. Itu contoh kritik yang Bukan benar. cara ngeritik. Iya, cara Bentuk kritik. ekspresinya gimana? Ya, itu kok Kalimatnya ya, mungkin yang kalimatnya disusun Kita seperti apa? datang ke DPR, Undang-undang pro libatkan pengusaha. Iya nggak libatkan apa-apa, buruh. itu nggak masalah undang-undang pro pengusaha yang Bayu sampaikan. Menurut saya itu kalau saya nilai tadi DPR penipuan Nggak, gini, rakyat, Anda- undang-undang pro pengusaha juga itu kritik, dalam bukan menghina. tugas Anda ya sebagai tim sosialisasi KUHP ya, Anda promosinya bagus, tapi Anda nggak bisa jawab orang yang mengkritik. Catatan saya itu di catatan demokrasi. Enggak, makanya kan Anda tadi nggak saya bisa jawab. kasih contoh. Karena contohnya Baru Bang mau Haris dijawab, tadi sempit Bang kan. Haris, Anda baru mau nggak- dijawab. nggak, sekarang Kalau Anda Bapak menyimpulkan. Supaya nggak sama-sama gagal Itulah, paham nih itulah Bapak. menariknya. Contohnya jadi bagaimana? Contohnya Ya, ya. tadi kan katanya lebih banyak tim pengarahnya adalah dari pengusaha. Ya udah, berarti kritiknya ayo dong dari buruh masukin dong. Jangan nggak seimbang begini. Bang Ruhut Jadi mungkin ada statement- masukan. Bang Ruhut Jadi juga ini mungkin. apa? Ayo dong, Kasih ayo saran, dong, Bang ayo Ruhut. dong. Enggak, gini Oke, Riz, Bang Ruhut. saya kebetulan Hancur demokrasi saya kalau kebetulan dipimpin juga Albert. dulu kan di Balik Juga ya. lah, Bang. Undang-undang itu nggak jadi gitu aja, contohnya kayak omnibus law. Kenapa? Semua dilibatkan kok. Iya, kenapa buruhnya nggak berpartisipasi? Semua kami libatkan. Tidak pernah tidak. Jadi tidak hanya ketok palu. Ya ini kan Kalau dilibatkan, dilibatkan. Ah. Tetapi kemudian undang-undang itu menguntungkan atau memberikan banyak akses. Kan kita boleh dong, partisipasi itu kan nggak sekedar pada proses legislasi sebelum disahkan. Ya kan? Kalau ditutup hanya pada menjelang disahkan, bubarin aja tuh MK. Misalnya kan kayak gitu. Jadi artinya setelah disahkan pun, kita masih bisa melihat kan, bahwa satu undang-undang itu punya dampak buruk. Iya. Nah tapi simulasi kita hari ini begini Bang. Simulasi kita hari ini bahwa undang-undang itu kemudian nyata misalnya. Saya kasih kata misalnya. Nyata misalnya ternyata menguntungkan banyak pengusaha. Oke. Nyata bahwa akses kepemilikan dan penggunaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat adat mengecil. Ya kan? Nyata misalnya ancaman PHK tidak bisa dicegah dengan undang-undang omnibus. Kritik sosiolegalnya. Sosiolegal itu kan artinya melihat hukum dalam prakteknya hari ini dan dampak-dampaknya. Kemudian merujuk pada si undang-undang omnibus misalnya. Oke Bang? Nah sekarang kita mau protes nih, mau bikin statement, diwawancara sama Andro di TV One, atau kita mau demo, atau kita diundang di satu forumnya Mas Kiki misalnya. Nah saya tadi tanya, milih katanya, pakai bajunya, pasang mukanya harus seperti apa? Kalau pakai perasaan, saya lihat mukanya Bayu, wah muka lo kayaknya menghina burung Garuda. Kan repot Bang kalau pakai perasaan. Makanya tadi saya tanya, ekspresinya gimana? Saya ada solusi ya, mungkin begini. Kita contoh dari Hyde Park. Monas itu kita lingkari, mau teriak, mau memaki, mau memfitnah, maunya mencaci maki, silakan di situ gitu. Nah, ini bukan solusi yang baik. Jadi, Tapi orang NTT kesian kejauhan Bang. bikin di sana. Bikin di sana. Nah itu dia belum dibikin. Nah, Hyde Park. mau Hyde diprotes Park. karena nggak dibikin Hyde Park di NTT. Protesnya gimana? Ya, kenapa nggak dibikin? Panjang Ya, lagi kan? Bang. Urusan bisa panjang lagi itu Bang. Bukan, Panjang. ada lokus-lokus tertentu yang di mana-mana orang bisa mengekspresikan semuanya termasuk mencaci maki itu. Kalau nanti biar ada orang lain lagi yang tidak setuju berantem Menurut di saya situ aja gini sih, silahkan Bang. gitu. Sebenarnya pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara ini
menunjukkan bahwa negara kita tidak lagi kemudian menjadi negara hukum, tapi negara kekuasaan. Negara yang sudah berpindah bahwa kekuasaan yang absolut saya pikir nggak begitu itu ya. kan Ini pernyataan yang- iya ini pernyataan bersembunyi yang di balik keliru dan pasal-pasal menyesatkan. gitu. Dan karena gini, ini pasal power ini tends tidak to pernah corrupt, dibatalkan absolute oleh power Mahkamah corrupt Konstitusi. absolutely, Bang. Siap, kita Pasal tunggu. Jadi juga- ini ada kecenderungan kekuasaan kita Maksudnya menuju jangan pada sampai kekuasaan masyarakat yang mendengar ini absolut. jadi terprovokasi Begitu. loh. Pasal Karena ini gitu. tidak pernah dibatalkan Begini. oleh Mahkamah Baik, Konstitusi. kalau begitu ini oke. Dan Kita tahan tidak dulu, kami pernah- akan kembali usai jeda berikut tetaplah di catatan demokrasi pemirsa.